Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amel, Faradela, dan saya Sezadi dan Yuni yang akan mempresentasikan tentang web statis dan web dinamis. Di sini saya akan membahas tentang definisi web statis. Web statis adalah sebuah website yang kontennya statis atau tidak berubah-ubah sekali dibuat dan online di internet. Pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Oleh karena itu, terjadinya interaksi pun jarang sekali, sehingga dapat dikatakan seperti brosur online karena informasi yang diberikan juga terbatas. Yang kedua, contoh implementasi dari web statis. Yang pertama, ada gohugo.io yang merupakan web statis karena jika ingin merubah isi halaman harus dengan mengedit skrip kodenya. Contoh web statis yang kedua yaitu jekyllrb.com yang merupakan web dengan bantuan GitHub. Untuk mengganti informasi harus mengedit skrip kodenya. Contoh website statis ketiga yaitu jekyllno.com yang merupakan website berjenis seperti contoh kedua dan ketiga. Jika ingin merubah informasi harus mengedit codingannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faradela. Prinsip kerja web statis. Cara kerja web statis sendiri cukup sederhana, yaitu klien mengirimkan sebuah request atau HTTP request kepada server, untuk kemudian server akan mengirimkan kembali hasilnya kepada browser atau HTTP response berupa halaman statis. Dengan kata lain, web statis tidak membutuhkan sebuah database. Komunikasi keduanya hanya terjadi antara klien yaitu web browser dan server yaitu web server. Karena data tersebut telah disimpan di server tanpa menggunakan database, data tersebut akan dirender menggunakan metode HTTP response ketika user melakukan sebuah request atau HTTP request ke server tersebut. Web statis cenderung memiliki tampilan yang tetap, tidak dapat berubah secara berkala. Hanya orang dengan akses tertentu yang dapat merubah apa isi halaman tersebut. Selanjutnya, definisi web dinamis. Web dinamis adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dinamakan website dinamis karena kontennya dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Selanjutnya adalah contoh implementasi dari web dinamis. Yang pertama ada blog ansoriweb.com. Blog ini merupakan salah satu contoh pertama website dinamis. Mengapa begitu? Karena di blog ini bisa mengupdate dan membuat artikel. Untuk contoh kedua adalah facebook.com. Merupakan contoh web dinamis juga dan sosial media yang lain, terutama yang bisa update status dan sebagainya. Contoh yang ketiga adalah web kaskus.co.id yang merupakan salah satu media untuk menuliskan sebuah cuitan. Dan contohnya adalah situs portal berita seperti kompasiana.com dan sebagainya. Yang keempat adalah youtube.com.
Di dalam website ini kita dapat mengupload video dan menonton video yang sudah dipublikasikan oleh orang lain. Contoh website dinamis yang kelima adalah smkn1kts.sch.id. Website ini merupakan website sekolah yang bisa diupdate secara berkala. Selanjutnya adalah prinsip kerja web dinamis. Untuk cara kerja web dinamis yaitu klien akan mengirimkan request atau HTTP request tersebut ke server, web server, kemudian server akan meneruskannya ke sisi database. Ketika hasil yang di-request oleh klien atau web browser tersebut cocok, maka database akan memberikan hasil request ke sisi server, dan server akan meneruskan ke sisi klien. Lalu yang terjadi ketika request dari klien tidak cocok, tentu server akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada browser jika request tersebut tidak ada atau bisa disebut null atau undefined. Web dinamis membutuhkan suatu database untuk menyimpan informasi atau data-data dari pengguna, sehingga data tersebut dapat berubah-ubah sesuai kemauan klien dan user yang memiliki hak akses di dalamnya. Selanjutnya, untuk 5 teknologi akan dijelaskan oleh Iva. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on-cam dikarenakan kendala jaringan. Untuk 5 teknologi, yang pertama ada Android Studio, yaitu next step dalam pemrograman Android. Android Studio menawarkan berbagai fitur yang tidak ada di Eclipse. Selain itu, tampilan UI desainernya juga sangat mudah untuk dipakai. Fitur build Gradle-nya juga canggih tanpa harus meletakkan library jar ke folder lib dan segudang fitur lainnya. Kemudian PHP. Sejak populer di Indonesia sekitar tahun 2000-an, sudah ada puluhan dan mungkin ratusan buku yang mengajarkan tentang PHP, yang polanya hampir sama, yaitu coding dengan gaya struktural dan menggunakan fungsi klasik dari MySQL. Kemudian teknologi yang ketiga yaitu HTML5. Ini sebenarnya adalah kumpulan teknologi browser yang terdiri dari teknologi HTML, JavaScript, dan PHP dengan berbagai tool dan framework di dalamnya. Untuk HTML5 ini sendiri fokus ke satu platform atau framework. Kemudian dua framework yang sangat populer adalah React dan AngularJS. Teknologi lain yang perlu adalah CSS framework. Yang keempat, ada dua blog platform yang sangat terkenal, yaitu WordPress dan Blogger. Perbedaan mendasar dari keduanya yaitu yang satu open source dan yang kedua adalah software as service atau SaaS. Untuk WordPress, kita bisa mengembangkan tema baru atau plugin baru. Blogger tidak sebatas WordPress, yang bisa kita lakukan adalah membuat tema blogger dan membuat widget. Kemudian yang kelima, desain grafis, yaitu kegiatan kreatif untuk menciptakan karya yang fungsional dan estetis untuk berbagai jenis media yang proses komunikasinya tidak hanya mengandalkan teks, namun justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Desain grafis juga bisa dikatakan sebagai suatu proses sekaligus hasil dari proses itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.